Cuma kesalnya kok dia itu nggak nyampaikan langsung, kayak menemui si Fat Cat ini dulu baru ngomong perihal tersebut. Ceweknya ini juga bilang, aku juga bingung mengapa aku bisa mencintaimu. Kan kayak hai semua, makasih udah nonton. Sorry ganggu waktu santai kalian. Beberapa hari ini sangat viral ya kasus mengenai Fat Cat, seorang gamer asal China yang memutuskan untuk melompat dari bridge di Chongqing karena diputusin sama pacarnya yang mata duitan. Kisah ini viral setelah kakak dari Fat Cat ini membeberkan isi chat Fat Cat dengan sang mantan kekasih, yang membuat publik itu geram dengan sang mantan kekasihnya dan merasa simpati dan empati dengan ketulusan seorang Fat Cat. Fat Cat ini adalah seorang gamer berusia 21 tahun yang bekerja sebagai penjoki game atau orang yang mendapatkan uang dari cara memainkan akun game orang lain dan diberikan upah dari pemilik akun tersebut. Nama asli Fat Cat sendiri adalah Pang Mao. Dia ini adalah gamer yang sangat berbakat dan seorang master di game Honor of Rings. Dia cukup terkenal di kalangan para gamer karena kelihayannya itu dalam bermain game Honor of the Rings ini. Dia berasal dari provinsi Hunan, Cina, yang jaraknya itu 173 mil dari kota Chongqing, tempat dia mokat. Menurut informasi yang ku dapat, kalau orang tuanya si Fat Cat ini tuh telah mentelantarkan si Fat Cat ini sejak ia remaja. Dia juga tuh dipinggirkan oleh masyarakat di sekitar lingkungan tempat dia tinggal. Oke, aku akan membahas kronologi pertemuan si Fat Cat ini berdasarkan isi chattingan Fat Cat yang tersebar dan informasi yang kudapatkan lainnya. Awal pertemuan Fat Cat dan mantan pacarnya, Tanzu, dimulai ketika mereka bermain game online Honor of Rings. Perlu diketahui bahwa si Tanzu ini memiliki usia yang lebih tua daripada si Fat Cat, yaitu usianya tuh 27 tahun. Awalnya, Tanzu inilah yang mengejar-ngejar cintanya si Fat Cat. Ia menchatting Fat Cat di game online yang memuji keterampilannya bermain yang sangat luar biasa. Tanzu ini memuji sambil kayak menasihati si Fat Cat ini juga kalau jangan lupa untuk makan saat bermain game. Terus Fat Cat ini membalas bahwa dia itu tuh udah makan dan menanyakan identitas dari siapa nih Tanzu nih. Awalnya Tanzu ini bilang bahwa namanya itu Xiaozu dan berasal dari kota Chongqing. Dia kemudian bertanya, apakah kamu pernah makan Chongqing hotpot? Terus dibahas lagi nih sama si Fat Cat, aku tidak pernah memakan itu dan aku juga tidak pernah ke kota Chongqing. Terus ceweknya ini balas lagi, jadi kapan nih kamu pergi ke Chongqing? Aku akan mentraktirmu kalau kamu ke sana. Awalnya Fat Cat ini tampak tidak begitu antusias dengan chattingan dari Tanzu. Namun si Tanzu ini teruslah mengejarnya dengan mengechatnya terlebih dahulu dan sering menggombali Fat Cat gitu, kayak, "Hai Fat Cat, semalam aku bermimpi tentang kamu bahwa kamu akan jadi pacarku." Udah kayak Dilan aja lah si Tanzu ini ya kan. Lama-kelamaan runtuh lah imannya si Fat Cat ini, digoda terus. Gak berapa lama mereka kenal, Tanzu ini langsung menyatakan cintanya ke Fat Cat terlebih dahulu. Awalnya Fat Cat ini bilang, apakah ini gak terlalu cepat? Tapi kemudian Fat Cat ini luluh dan mereka pun jadian. Pacaran jarak jauh lah si Fat Cat dengan si Tanzu ini. Awal-awal pacaran tuh seperti biasalah, romantis dan penuh dengan perasaan menyejukkan. Selama pacaran dengan Tanzu ini, seringlah si Tanzu ini mengeluh gitu sama si Fat Cat tentang keadaannya dan bilang bahwa dia itu kekurangan uang tinggal di kota Chongqing. Terus si Fat Cat ini balas, kamu tenang aja. Jika kamu membutuhkan uang, kamu beritahukan saja kepadaku. Terus suatu ketika pacarnya ini tuh tiba-tiba ngirim foto gelang emas gitu dan nanya apakah terlihat bagus. Terus dibalas sama si Fat Cat ini, gelang ini sangat cantik. Tanzu ini bilang, ya aku berpikir yang sama, tapi gelang ini terlalu mahal. Nah, di sini Tanzu itu berusaha memberikan kode-kode kepada si Fat Cat ini. Terus dibalas lagi nih sama si Fat Cat dan bilang, berapa harganya? Tanzu ngomong, harganya ini 999 yuan atau setara 22 juta. Fat Cat ini nggak pakai basa-basi, langsung ngirim uang sekitar 22 juta rupiah tersebut. Nah, dari sini Tanzu ini makin beringas nih untuk pelorotin uangnya Fat Cat. Karena dia udah tahu kalau si Fat Cat ini pasti royal sama dia. Karena perilaku Fat Cat ini gampang dimanfaatin, Tanzu ini terus meminta uang ke si Fat Cat dengan berbagai alasan. Tanzu sampai janji hanya akan menikah dengan Fat Cat dan rencananya menikah di bulan Mei ini.
Tanzu juga terus mengirim pesan bernada lembut dan memanggil si Fat Cat ini sebagai husband di chattingan mereka. Rasa cinta yang begitu besar membuat Fat Cat ini memenuhi semua keinginan pacarnya dan menghidupi pacarnya yang bahkan tidak bekerja. Ia rela menghemat dan hanya makan 10 yuan atau sekitar 22.000 setiap makan, yang tentunya harga biaya makan di sana itu sangat tinggi, dan ia hanya memesan 22.000 yang berisi sayuran tanpa ada daging demi mengirimkan uang ke pacarnya yang dia cintai. Setelah itu Fat Cat ini datanglah ke kota Chongqing dengan maksud bertemu sang pacar. Lalu ketika dia udah sampai di stasiun Chongqing, dikabarinya lah pacarnya ini kalau dia itu udah sampai di stasiun. Bukannya datang langsung menemui si Fat Cat ini, Tanzu ini tuh malah bilang di chattingan bahwa bisakah kau menyewa rumah terlebih dahulu dikarenakan aku belum ingin satu rumah denganmu jika belum ada ikatan pernikahan. Sebenarnya alasannya ini masuk akal, cuma kesalnya kok dia itu nggak nyampaikan langsung kayak menemui si Fat Cat ini dulu baru ngomong perihal tersebut, malah dia ngomongnya lewat chatting, kan nggak etis gitu. Jadi karena si Fat Cat ini mengertilah maksud dari si Tanzu ini, dia pun menyewa tempat tinggal di kota Chongqing yang biayanya itu nggak sedikit. Lalu selama berada di Chongqing, dia ini hanya baru menemui pacarnya 2 kali. Jadi kayak dia tuh nggak ada gunanya jauh-jauh dari kota Hunan ke kota Chongqing 172 mil hanya untuk pacaran LDRan di kota Chongqing. Saat ia bertemu Tanzu dan makan bersama, Tanzu bilang kalau dia itu punya mimpi bisa memiliki toko bunga. Gak beberapa lama dari itu, si Fat Cat ini pun kemudian membelikan sebuah toko bunga untuk diberikannya sama si Tanzu. Lalu selang beberapa lama si Fat Cat ini berada di kota Chongqing, sikap si pacarnya ini Tanzu ini pun lama-kelamaan berubah. Fat Cat ini pernah mengirimkan pesan untuk meminta ingin memakan McD. Namun uangnya itu sudah dikirimkannya semua sama si Tanzu. Bukannya punya rasa iba atau empati, si Tanzu ini tuh malah menyuruh Fat Cat ini, jika ingin makan maka pergilah bekerja. Aku mau keluar bersama teman. Padahal cuma sekali itu loh dia minta kayak McD 1 kali makan, cuma nggak bisa kan, sakit coba. Tanzu ini berubah sikap dengan cuek dan tidak memperdulikan Fat Cat. Suatu ketika Fat Cat ini tuh menchatting si Tanzu dan bilang, apa yang salah dengan kamu beberapa hari ini? Aku merasa kamu itu terlalu cuek. Terus Tanzu ini menjawab bahwa aku ini ingin mengakhiri hubungan dan bilang kalau mereka itu tidak cocok. Gila, setelah 2 tahun dikirim uang terus ya kan, tiba-tiba bilang gak cocok. Kan emang ceweknya ini juga bilang, aku juga bingung mengapa aku bisa mencintaimu. Kan kayak Kemudian setelah mereka ini putus, Fat Cat ini tuh masih sangat mencintai Tanzu. Dia tuh sering mengirimkan pesan singkat kepada si Tanzu, namun tidak pernah mendapatkan balasan sama sekali. Lalu pada bulan April 2024 lalu, terdengar kabar bahwa si Tanzu ini memiliki pacar baru dan akan segera menikah. Ini tentunya membuat hati Fat Cat semakin patah dan terpuruk. Kemudian pada tanggal 11 April 2024, ia memesan 760 paket bunga untuk dikirimkannya ke toko bunga sang mantan. Berharap mantannya ini tuh senang atas pemberiannya. 760 ini juga merupakan jumlah hari mereka ini saling mengenal, atau sudah 760 hari mereka ini saling kenal. Ya gitulah. Dia juga mengirimkan pesan ke Tanzu dan bilang bahwa dia tetap mencintainya dan ini merupakan salahnya. Dia tidak bisa hidup tanpa Tanzu. Dan terakhir dia bilang bahwa dia itu tidak ingin memakan sayuran dan ingin memakan McDonald. Diketahui bahwa dia itu sudah mengirimkan uang ke pacarnya sekitar 1,2 miliar. Dia juga berpesan bahwa untuk kehidupan selanjutnya dia itu nggak akan mau makan 10 yuan dan ingin makan McDonald. Setelah itu dia pergi ke jembatan Sungai Yangtze di Chongqing dan kemudian dia jam. Mayatnya kemudian ditemukan pada 23 April 2024 dan kisah mengenai dirinya dibagikan oleh sang kakak dan begitu cepat menyebar di publik Tiongkok. Dikarenakan banyak juga kalangan gamer yang simpati terhadap kisah Fat Cat.
Masyarakat Chongqing pun turut berbelasungkawa atas kematiannya dengan mengirimkan bunga dan McDonald di sepanjang jembatan Sungai Yangtze dan di sepanjang Sungai Yangtze di kota Chongqing. McDonald merupakan permintaan terakhir sebelum Fat Cat ini meninggal. Netizen Tiongkok kemudian mencari tahu identitas mantan pacarnya untuk memberikan efek sosial. Hingga mantan pacarnya ini tuh memberikan klarifikasi untuk meminta maaf kepada Fat Cat dan seluruh masyarakat Tiongkok. Yang anehnya, bisa dia pakai AI, pakai filter untuk buat klarifikasi. Kan memang agak lain gitu. Dari peristiwa ini kita dapat belajar untuk tidak terlalu mencintai seseorang secara berlebihan. Karena cinta yang berlebihan akan membuat rasa sakit yang sangat dalam di kemudian hari. Janganlah menuangkan seluruh cinta isi hatimu di dalam suatu wadah. Karena jika wadah itu pecah, habislah segalanya. Cintailah dengan bijak agar tidak terjatuh dalam jurang penyesalan. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Aku mohon maaf bila ada kesalahan informasi dan penyampaian yang aku sampaikan. Aku Jendra, makasih, pamit dulu.